bermanfaat. Yang manusia memberikan manfaat kepada manusia aja, kata Rasulullah, ada khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang berikan manfaat kepada manusia. Manusia, bukan muslim ya. Kalau muslim berarti terbatas, tapi sesama manusia. Iya. Nah, di sini memberikan pembelajaran bagi kita. Ketika ada non-muslim, jangan kemudian kita anggap sebagai musuh, kecuali dia memusuhi kita dan menyerang kita, itu dalam cerita. Iya. Tapi selagi mereka mau berdamai, mereka mau bersahabat, berarti ya sahabat kita dan saudara, namanya saudara sesama manusia. Karena di dalam hidup kita ada hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Karena kita dianggapnya sepele. Habis makan, dihina, habis ini ternyata menyalakan makanan. Mantang makanan silahkan. Kayak misalnya baju pada jalan tinggi nggak makan kambing boleh. Tapi jangan kemudian digara-gara habis makan daging kambing. Berarti namanya gak mensyukur. Bukan Allah kan kuno wajib makan dan minum. Boleh makan dan minum silahkan. Kamu jangan sekali-kali kemudian kita menyalahkan makanan gara-gara habis makan gorengan. Kayak perutnya sakit minum. Kenapa kok bisa sakit gara-gara makan gorengan? Karena kita melupakan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Atau terkadang makan kita terlalu berlebihan karena terlalu bernafsu. Coba kayak Bang Jun, suruh makan sehari 5 kali sanggup? Nggak sanggup. Kenapa? Karena kapasitas lambungnya cukup hanya bisa makan sehari 2 kali atau 3 kali. Dipaksakan dia nggak bisa. Gitu. Nah, orang sholat duha kemudian rezeki lancar bukan karena dengan sholat duhanya, tapi sholat duha itu bentuk syukurnya. Maka ketika ada orang kaya kok tetap sholat duha, oh udah kaya masih duha aja, loh itu bentuk syukur. Karena syukurnya ke Allah atas rezeki yang telah diberikan melalui dengan sholat duha, Allah tambah. Karena Allah udah janji la in syakartum la azidannakum. Ini kadang makanan udah dimakan dicela, sama aja dengan ketika Bang Jun udah dikasih minum, minta minum, kasih minum, minumnya begitu kagak enak sekali, ya kan? Nah, yang telah menciptakan minum siapa? Allah. Dicela. Makanya dalam ketentuan syariah, hukum syariah nih, saya manggil Bang Jun dengan panggilan kunyuk, monyet, bangset, murtad. Sembahyang nggak sah, syahadat dulu. Syahadat dulu ya, karena telah menyamakan manusia dengan binatang. Sementara Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, innal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Saya hidup lagi. Kesel nggak sebagai orang tua? Kesel pasti. Nah, bagaimana dengan yang telah menciptakan? Wah iya, lebih kesel lagi ya. Mungkin? Iya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ini motor Budi. Saya kata motornya jelek amat sih. Kayak gitu, motor kayak gitu biar itu aja udah kesel. Ya, sampai ke Allah kabul. Rezeki kita seret. Cuma ada dikasih rezeki, nyatanya kasih rezeki aja di gua, kasih makanan aja di gua. Seret rezeki kita. Ya, sukses. Pertama itu tadi, jaga 4 waktu yang tadi. Dalam hal ini perbanyakin ibadah. Kemudian ketika Allah panggil, kita datang. Allah panggil, kita datang. Nanti rezeki akan Allah berikan kemudahan. Karena Allah memanggil daripada malaikat, apa nih yang diharapkan oleh hambaku ini? Setiap kali aku memanggil, dia selalu datang. Habis subuh, habis makanya nggak boleh. Dia nggak boleh nonton TV. Saya alhamdulillah nggak nonton TV, semahir cuma main handphone. Saroke nih atuh. Lebih parah handphone. Dibisukan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang ketika di dunia suka hibah, suka memfitnah, mencaci maki,
melecehkan dan bahkan berani menghina, mencaci maki, suudzon kepada ulama. Ya, Walaupun seorang perempuan adalah orang perempuan ataupun seorang istri yang berani membentak terhadap suaminya, memailin suaminya, menghina suaminya, maka kelak dibangkitkan oleh Allah pada yaumul kiamah dalam keadaan bisu. Kelompok yang ketiga Astagfirullahaladzim. ada kelompok yang khatamallahu ala absurihim, dibutakan, ditutup oleh Allah akan penglihatannya dalam keadaan buta. Siapa mereka? Orang yang mampu melihat akan kebaikan tapi seakan-akan kagak mau melihat daripada kebaikan. iya. 1000 kebaikan ditanam hanya dengan satu kesalahan tertutup semua kebaikannya. Allah. Kemudian dia mampu untuk melihat arah menuju ke masjid, mampu melihat arah menuju ke musola, ke majelis taklim, tapi tidak digunakan penglihatannya itu untuk menuju ke masjid, musola maupun majelis taklim. Mampu melihat ayat-ayat Allah tapi tidak mau, seakan-akan tidak mau melihat akan ayat-ayat Allah, sehingga dibalas oleh Allah buta matanya. Astagfirullah. Dan yang terakhir adalah kelompoknya orang yang khatamallahu ala sam'ihim, atas pendengarannya, ditutup oleh Allah daripada pendengarannya, ditulikan oleh Allah, ditulikan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang ketika lagi ada azan Allahu Akbar tetap ngobrol. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar tetap nonton TV sambil ngobrol. Astagfirullahaladzim. Udah lagi azan Allahu Akbar tetap karaokean, tetap nyanyi, tetap nge-MC. Nah ini catatan buat kita ketika lagi masuk waktu duhur, ketika lagi MC pada dulu Pasti itu. apa? Pasti. Ini lagi ada adzan. Itu pasti sebelum pasti kita istirahat sejenak, kita break sejenak karena lagi ada suara adzan. Tuh, kan? Itu pasti. Kalau masih tetap nyanyi lah, lagi tanggung nyanyinya masa mau berhenti? Lah lagi tanggung masa mau berhenti? Ya. Itu dulu ada suara adzan dia tetap ngobrol. Ada suara adzan dia tetap nyanyi, tetap karaokean, tetap bercanda, dan seakan-akan dia itu nggak mau bertanya. Janji Allah apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, dibalas oleh Allah. Nah, kalau kita nganggepin begitu ya mulai saat ini. Paling nggak kalau memang tidak bisa untuk dalam waktu sehari itu 5 kali belum mampu, paling nggak sehari semalam ya sekali lah kita ke masjid, menjekin kaki kita di masjid. Jadikan masjid tersebut menangis ketika kita meninggal. Jangan justru jadikan masjid itu justru bertanya siapa, ma anta, siapa engkau. Gara-gara nggak pernah nongol di masjid, nggak pernah nongol ke musola, tiba-tiba datang ke musola, posisinya mau disolatkan, adanya di depan imam. Ya, adanya di depan imam, datangnya ke situ dalam keadaan mau disolatkan. Tapi jadikan musola maupun masjid di situ menangis, ya Allah, ini orang baik ya Allah. Setiap waktu dia datang untuk melaksanakan sholat, aku menyaksikan ya Allah. Ini yang menyaksikan apa-apa yang ada bainal masjid, apa-apa yang ada di masjid, ya kipas angin, ya karpet, ya pasir, ya batu, ya semen, ya tembok, ya bata, semuanya menyaksikan kehadiran kita, datangnya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat. Umur kita nggak panjang kan? 60-70 udah lewat. Betul Ustaz. Kalau saat ini Pak Cip udah 60 udah selesai. Ya Allah. Ya kan? Mau apa lagi? Iya, Kesenangan dunia udah kita rasakan dari kecil. betul. Iya Ustaz. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bercanda, kita masih bisa ketawa. Ya kan? Sementara kehidupan kelak adalah kehidupan abadi. Kehidupan yang tidak ada lagi ujungnya. Iya. Orang laki umurnya 25 tahun, orang perempuan umurnya 20 tahun. Segitu-gitunya. Segitu-gitunya. Tidak ada yang namanya orang tua. Nggak ada orang sakit. Nggak ada orang menstruasi, nggak ada orang kencing. Minum nggak bikin dia kembung, makan nggak bikin dia kekenyangan. Buah di surga kalau ketika ketik tes, maka muncul lagi buah berikutnya, petik lagi terus muncul lagi, dimakan lagi terus muncul lagi. Itu tidak akan terputus. Dimakan, maka kita sebanyak-banyak punya buah nggak bikin kita.
nggak bikin kita kekenyangan. Nah kalau misalnya pengen sate kambing bagaimana? Datang tuh, ya Allah pengen sate kambing ya, datang kambing, nyamperin dalam keadaan sudah menjadi apa yang kita inginkan, sate. Setelah dimakan tulang-tulangnya kumpulkan, hidup lagi tuh kambing, Ya Allah. jalan lagi. Oh, Begitupun dengan bidadarinya, Masya Allah. toplos perawan lagi, toplos perawan lagi, toplos perawan lagi. Dan itu untuk selama-lamanya, tidak ada Iya, tujuan. abadi. Makan nggak bikin kita kenyang, nggak bikin kekenyangan, makan banyak nggak bikin kita kekenyangan, minum banyak nggak bikin kita kembung. Dan nggak ada orang di sana itu di penghuni surga nggak ada orang gerah. Iya, buang air orang nggak ada. kencing. Adalah yang ada cuma kenikmatan. Itu Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Orang yang iman ke Allah. Jangan sampai hanya karena kepengen Fortuner atau pengen punya rumah mewah, kita meninggalkan daripada kesenangan alam keabadian. iya. Melalui apa? Syirik, biara tujuan, biara kesugihan dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Nggak usah semut, rayap, belatung dan lain sebagainya. Sementara roh inilah yang akan berhadapan dengan malaikat munkar wa nakir. Roh inilah yang akan berhadapan dengan kehidupan alam barzah. Nah kalau rohnya dalam keadaan lapar bagaimana? Roh itu butuh bekal. Namanya kita ke Tegal, ongkosnya untuk bensin deh 200.000, tonnya 230.000, berarti 430.000. Kita punya duit 200, nyampe nggak? Enggak ya. Nggak nyampe. Terus asumsinya dari mana? Ya, dengan sedekah jariah kita. Karena ternyata sedekah jariah itu bukan hanya ketika kita bangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim, bangun pondok pesantren. Saya kasih minum bangju, saya kasih makan bangju, makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh bangju dan jadi daging. Daging tersebut bersarang di tubuhnya bangju. Bangju sholat subuh, saya dapat pahalanya sholat subuh. Bangju baca Quran, saya dapat pahalanya baca Quran. Karena di dalam diri bangju ada makanan yang bersumber, ada daging yang bersumber dari makanan yang diberikan ke saya. Makanya sebaik-baiknya orang dalam hal ini sebagaimana Al-Quran di sana dikatakan wa man qudira alaihi rizqah falyunfik mimma atahullah. Ketika kita dihempitkan rezekinya Allah, maka nafkahkan, infakkan rezeki yang kita miliki. Apa dalam bentuk ngasih kepada anak yatim, apa kepada orang miskin, atau untuk musola, atau untuk masjid, atau it'am berbagi makanan. Dan orang dalam kitab Fadhailul Amal, orang bagi makanan. Ketika dimakan oleh orang tersebut, maka Allah balas dengan membukakan 70 pintu rezeki. Itu rezekinya dibuka. Maka orang ketika makan, yang beruntung bukan yang ditraktir, tapi yang mentraktir yang beruntung. Karena selagi itu yang diajak makan itu masih ibadah, orang tersebut akan tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh tersebut. Namun sebaliknya, nah kalau orang tersebut berbuat dosa bagaimana? Ya kita kena imbasnya. Maka pilih-pilih ngajak orang ketika kita ngajak makan. Jangan orang yang jelas-jelasan nggak ibadah kita pasti ajak makan. Ya, kenapa? Karena ketika dia berbuat dosa kita kena imbasnya. Bukan berarti karena dosanya. Kecuali kalau kita memfasilitasi. Contoh kecil begini, kamu punya kontrakan. Ternyata kontrakan tersebut ditempati oleh orang, siapa yang baca salawat 1 kali, Allah berikan baginya 10 kebaikan, 10 ampunan dosa, dan 10 diangkat derajat dengan Allah. Dan siapa yang salawat 10 kali nih, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tulis baginya 100 kebaikan, 100 ampunan dosa, dan 100 diangkat derajat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Siapa yang salawat ya Rasulullah
100 kali, maka Allah tulis baginya 1000 kebaikan, 1000 ampunan dosa, dan 1000 diangkat derajat. Wa man shalla alayya alfan la tamassuhun nar. Dan siapa yang salawat kepadaku, kata Rasulullah, 10 kali, tidak akan tersentuh api nerakanya Allah. Makanya kenapa saya ijazahkan salawat 1000 kali, salawat 1000 kali, selalu begitu. Amin ya Allah. Nah, kok masuk neraka? Karena Rasulullah menjamin tidak akan tersentuh api neraka, maka ketika kita masuk neraka pun tidak merasakan panas dan dahsyatnya, panasnya, dahsyatnya, panasnya api neraka. Kenapa? Karena salawat. Iya. Alhamdulillah teteh. Amin. Padahal ketika di neraka kita salawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Rasulullah yang datang nyelamatin kita. Iya. Nah, bagaimana kita mau bisa baca sholawat di sana kalau kita jarang sholawat? Karena sholawat itu sudah biasa. Alhamdulillah. Sholawat tanpa sholat tanpa sholawat, sholatnya nggak sah. Sholawat, ya, sholat tanpa sholawat, sholatnya nggak sah. Tapi sholawat tanpa sholat sah. Kita lagi nggak sholat, sholawatan sah. Baca sholawat itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basikal ladhi yafsikal rizqan liman yasha'u bi ghairi hisab. Usuda alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khasa'il ghaibik bi ghairi minnati makhluqin ma fi fadrika wa karamika ya rahman. Allahumma ya Allah, salli semoga engkau memberikan rahmat, memberikan salawat, ya kan? Nanti salawat itu adalah rahmat. Ala sayyidina, atas pujaanku Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, biadadi anwa'i rizki, sebanyak bilangan rezeki, wal futuhat, serta pembukanya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi, maksudnya saya salah, Allahumma shalli wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wasobi, dan para sahabatnya Nabi, biadadi anwa'i rizki, sebanyak bilangan pembuka pintu rezeki, sebanyak bilangan rezeki, wal futuhat, serta pembukanya. Ubsutu alaina, berikanlah rezeki kepada kami, rizqan wasian, rezeki yang luas, min kulli jihatin, dari berbagai macam penjuru, min khazain ghaibik, dari perbendaharaan gaibmu, ya ghair minati makhluk, tanpa adanya penghalang daripada makhluk-makhlukmu. Karena rezeki bisa terhalang gara-gara makhluk. Tapi kapan-kapan saya cerita. Iya, Ya kan? Bimahdi fadlika, dengan kemuliaan, wa fadlika, dengan bimahdi fadlika, dengan ayunan kemuliaan, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih. Jadi kalau secara garis besarnya, ya Allah, berikan salawat dan salam kepada baginda Rasul beserta para sahabatnya sebanyak bilangan rezeki beserta pembukanya. Berikanlah rezeki kepada kami, berezeki kepada kami dari perbendaharaan gaibmu, tanpa penghalang daripada makhluk-makhlukmu. Ya ghair minati makhluk, bimahtifatika wa karamika ya Rahman, bersama dengan ayunan, ya, ayunan kemuliaanmu, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih. Ya selalu rezeki. Nah, kalau kita pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita pengen dicintai sesama makhluk, ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad disebut dengan sholawat asal. Kenapa dikatakan sholawat asal? Karena pertama kali sholawat ini diajarkan adalah, yang mengajarkan adalah malaikat Jibril kepada Nabi Adam ketika akan menikah dengan Siti Hawa. Mas kawinnya sholawat. Sholawatnya bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat rahmat, sholawat Jibril, sholawat asal. Kenapa dikatakan sholawat rahmat? Karena menjadi mas kawinnya Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Dikatakan sholawat Jibril karena itu sholawatnya malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi Adam. Dikatakan sholawat asal karena pertama kalinya di sholawat itu dilakukan oleh malaikat Jibril di depan Nabi Adam, maka disebut sholawat asal. Itu sholawat ala Muhammad, kelawan syariat sholawat ala Muhammad. Ketika Allah sudah menurunkan cinta dan kasih sayangnya, menurunkan rahmat, ya sampai kalau masuk
Malah sambil motor sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ketika kita hanya menceritakan itu tetap berpahala. Satunya amalan yang tidak ditolak oleh salah satu amalan yang tidak ditolak oleh Allah adalah sholawat. Kedua, istighfar. Ketika bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan, kita kasih sedekah, itu tidak ditolak oleh Allah. Lain ketika kita sedekah kepada janda. Kenapa? Jandanya nggak tapi butuh, kita sedekah kepada janda. Bisa jadi kita ada unsur lain. Apa? Karena niat amal janda. Yes.